Jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang kondisi hati manusia. Karena pembahasan ini pembahasan yang sangat penting. Karena amalan hati amal yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW memberi perhatian khusus tentang masalah hati. Jadi karakter hati itu kadang sehat, kadang sakit, kadang lurus, kadang bengkok, berbolak-balik kondisinya sesuai dengan keadaannya. Makanya orang beriman ya sungguh memiliki perhatian khusus, memiliki prioritas untuk mengkondisikan hatinya. Makanya Rasulullah SAW sebagaimana di hadis yang pertama, di hadis yang awal, hati itu mempengaruhi kondisi badan seorang hamba. Dan di dalam penjelasannya, seorang manusia, seorang hamba hendaklah melihat atau terus mengawasi kondisi hatinya, apakah dia sedang baik atau tidak. Beruntungnya kita sebagai orang beriman diberi kepekaan, bisa merasakan kapan hatinya baik, kapan hatinya sedang tidak baik. Orang yang peka ketika melihat hatinya tidak baik, dia melihat pada dirinya ibadahnya males, baca Al-Qur'annya berat, hadir di majelis ilmu juga aras-arasan. Maka yang orang beriman cepat tanggap, oh hatinya sedang tidak baik, maka dia beristighfar. Ya, dia berusaha mencari cara bagaimana kondisi hatinya bisa pulih kembali, sehingga dia menemukan kesemangatan dalam beramal soleh. Itulah orang yang beriman, dan semoga itu terjadi pada kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Jangan sampai terjadi tidak peka, tidak sensitif. Ketika dia dihinggapi rasa malas, larut dalam kemalasannya, sehingga dia jauh lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Rasulullah SAW menyadarkan kita akan ada saatnya iman seorang hamba itu melemah. Dulu di awal sekali kita pernah membahas tentang pengertian iman. Ya, iman itu meyakini dengan hati, membenarkan dengan hati, mengamalkan dan perbuatan. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqus bil maksiyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka ketika kita berkumpul di sini, sejatinya sedang menambah kualitas keimanan kita. Kita sedang memberi pupuk, memberi nutrisi pohon keimanan yang ada di dalam hati kita. Karena kita berkumpul dengan orang-orang saleh, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Rasulullah SAW, dibacakan kalam ulama yang semuanya memotivasi kita agar semangat beribadah. Akan tetapi kondisinya berkurang setelah keluar dari masjid ini. Berlalu selang 1 hari, 2 hari, 3 hari, hadir lagi di masjid, kita isi kembali. Memang harus demikian. Para petani juga demikian, dia berulang memberi pupuk, memberi air, merawat, mencabuti rumput-rumputan, hama-hama dan sebagainya, dilakukan berulang-ulang. Harusnya orang beriman juga demikian. Merawatnya harus rutin, tidak sesekali, karena iman itu yang ada di dalam hati kita itu sifatnya yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiat, sifatnya naik turun, tidak stabil. Dia berkata, Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya iman akan usang di rongga salah seorang di antara kalian, akan usang di rongga salah seorang dari kalian sebagaimana halnya pakaian. Fas'alullaha ayjaddidal iman fi qulubikum, maka mintalah kepada Allah agar memperbarui iman di dalam hati kalian.